Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'allum wa rifadul sabana wa nafa'nifa wa man fatuhu khalman wa rasuh wa tabadana sawsal hajjis wa ruh wa dina wa khasah wa ta'ala amah la ilaha illa Allah wa sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa kembali bersua di malam hari ini dalam kajian Madinah Madrasah Diniyah online Rabithah Alawiyah Jawa Timur yang dalam pembahasan tentang taharah, yang kali ini masuk daripada pembahasan mandi. Mudah-mudahan insyaallah semuanya bisa mengikuti dan bisa mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pembahasan tentang mandi atau bahasa Arabnya adalah al-ghuslu. Itu menurut dalam pengertian secara bahasa artinya adalah mengalir. Ya, yang dikatakan al-ghuslu wasala yusil ghuslan itu adalah sesuatu yang mengalir. Nah, sedangkan menurut daripada pengertian secara syar'i, ya, yang dikatakan dengan al-ghusl atau mandi adalah meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat yang secara khusus. Li ta'mimul badan bil ma' dengan biniatin maksusa, meratakan seluruh anggota tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan air dengan niat yang secara khusus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anggota dalam mandi yang harus kita basuh adalah seluruh badan kita. Ini yang membedakan dengan wudhu kemarin yang hanya 4 anggota, tapi untuk mandi yang wajib dibasuh adalah seluruh badan kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dalam hukum-hukum mandi ini ada 5 macam, ada 5 hukum. Karena mandi itu terkadang hukumnya adalah wajib. Kapan itu mandi dikatakan wajib? Ketika ada hal-hal yang mewajibkan kepada dia untuk mandi, ada mujibatul ghusl. Ya, ada hal-hal yang mewajibkan bagi dia untuk mandi. Contohnya nanti antaranya seperti orang yang janabah karena sebab keluar darah haid atau nifas dan lain sebagainya. Atau juga dari mandi sunnah yang dia nazari. Ya, dengan nazar sehingga yang aslinya sunnah berubah jadi wajib. Orang mandi Jum'ah itu sunnah. Mandi sholat id itu untuk sholat id adalah sunnah. Tapi di saat dia menazarinya maka berubah menjadi hukum wajib. Ini. Kemudian yang kedua, ada kalanya mandi itu adalah hukumnya sunnah. Kapan? Yaitu seperti dalam contoh mandi sholat Jum'ah, mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan lain sebagainya. Ya. Dan juga yang ketiga, ada kalanya mandi itu hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah diperbolehkan. Mau dikerjakan itu tidak juga mendatangkan pahala, ditinggalkan pun juga tidak ada pahala atau dosanya. Ya, seperti apa? Mandi yang sekedar untuk membersihkan badan dengan tanpa ada niat tujuan yang dengan tujuan untuk ibadah, tidak ada sama sekali. Jadi hanya sekedar tujuannya adalah untuk membersihkan badan, ya. Apa? Ini sebenarnya ada keliru di situ. Dengan tanpa niat yang bagus, ya. Nah, dia ada kalimat tampanya di situ. Bukan dengan niat yang bagus, tapi dengan tanpa niat yang bagus. Artinya bukan dengan niat ibadah. Ya, nih contohnya hanya sekedar untuk mendinginkan, menyegarkan tubuh kita, kita mandi, untuk membersihkan kita dari kotoran yang ada atau debu yang ada di tubuh kita, kita mandi. Nah, dengan tanpa ada niat yang bagus, karena dengan sebab niat terkadang pekerjaan yang mubah itu bisa berubah jadi ibadah. Ya, ketika misalkan kita niatnya adalah supaya untuk ketemu orang itu jadi wangi harum tubuh kita, ya, dengan atau dengan niat-niat yang lainnya, dengan sebab niat terkadang hal yang mubah bisa berubah jadi ibadah itu. Terkadang ini adalah hukumnya adalah makruh. Kapan itu makruh? Ya, jadi orang mandi itu justru dimakruhkan malah dia untuk mandi. Seperti mandi dengan berendam tapi bagi orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa yang tengah berpuasa itu, ya, dia ini dimakruhkan dalam melakukan mandinya itu dengan cara berendam. Kenapa?
ada kekhawatiran akan masuknya air ke dalam lubang tubuhnya dia yang terbuka. Dan itu adalah bisa membatalkan daripada puasa. Karena itu untuk menjaga supaya puasanya tidak sampai rusak dan batal, dimakruhkan orang itu untuk melaksanakan mandi secara berendam. Ya. Kemudian bahkan terkadang hukumnya mandi adalah haram, dan haram di sini ada dua macam. Ada haram tapi sah, contohnya mandi dengan air gosok, menggunakan air orang lain tanpa izin. Ya, ini haram tapi mandinya adalah tetap sah. Ya. Atau juga mandi dengan menggunakan air wakaf yang untuk wudhu misalkan, atau untuk minum. Jadi ada di masjid, misalkan ini air hanya untuk wudhu, bukan untuk mandi, atau sudah ada larangan di situ di masjid itu, misalkan hanya untuk buang air kecil kah, tapi bukan untuk mandi, kok dia adalah mandi, maka hukum mandinya adalah haram. Kalau itu ada untuk ibadah, mandinya tetap sah tapi haram, ya. Dan terkadang hukumnya pun adalah haram dan juga tidak sah. Kapan? Di saat orang mandi, seperti dalam contoh, ketika perempuan yang masih tengah haid dan nifas belum terputus dari darah haid dan nifasnya, dia kemudian melaksanakan mandi suci, maka hukum mandinya adalah haram dan juga tidak sah. Ya, ketika belum terputus daripada darah, tahu kalau darahnya belum terputus, tapi dia sudah niat mandi untuk bersuci, nah ini hukum mandinya adalah haram dan juga tidak sah. Nih, sekarang ada hal-hal apa saja sih yang bisa mewajibkan untuk mandi? Hal-hal yang bisa mewajibkan seorang untuk mandi itu ada 6. Dan ini 3 hal dari 6 itu bisa terjadi baik bagi laki-laki atau perempuan. Yang 3 lainnya khusus hanya untuk perempuan. Jadi 3 dari 6 ini, 3 hal itu bisa terjadi baik pada laki-laki atau perempuan. Sedangkan 3 sisanya hanya khusus terjadi pada perempuan dan tidak terjadi pada laki-laki. Ya. Nah, jadi keenam-enamnya ini bisa terjadi pada perempuan, tapi hanya 3 pertama yang bisa terjadi bagi laki-laki. Itu. Apa saja yang terjadi bisa laki-laki dan perempuan? Ini yang pertama, bisa pada laki-laki dan perempuan, yaitu ketika terjadi seorang laki-laki memasukkan hasyafah atau kepala kemaluan laki-lakinya ke dalam lubang kemaluan perempuan, baik itu lubang kemaluan depan ataukah lubang kemaluan belakang. Ya, ini baik bahkan itu adalah daripada manusia kah, dari seorang perempuan manusia, ataukah itu adalah daripada binatang sekalipun. Jadi ketika ada seseorang memasukkan kemaluan dia ke dalam kemaluannya binatang, ya, maka yang demikian adalah mewajibkan untuk mandi. Ya, jadi ini yang ketentuan yang pertama adalah dengan sebab memasukkan kemaluan dia ke dalam hasyafah di sini maksudnya, ke dalam kemaluan daripada sesuatu, baik itu adalah manusia ataukah bahkan binatang, bahkan yang masih hidupkah ataukah yang sudah mati. Ya, maaf kalau ada perempuan, misalkan seorang perempuan yang sudah mati, kok kemudian ada laki-laki ya masih memasukkan kemaluan dia kepada kemaluan daripada si perempuan yang sudah mati ini, maka laki-laki yang hidup ini dinyatakan wajib baginya untuk mandi. Ya, ini pokoknya memasukkan ke daripada kemaluannya, ya ini ya khususnya di sini sebenarnya kepala kemaluan laki-lakinya, ya. Ini harus masuk secara keseluruhan, masuk secara keseluruhan. Itu kalau seandainya dia tidak punya hasyafah, artinya sudah terpotong, maka harus memasukkan seukuran daripada hasyafah. Itu baru. Yang artinya kalau seandainya yang masuk itu cuma sebagian saja, tidak sampai memasukkan seluruh daripada bagian hasyafah atau kepala kemaluan laki-lakinya itu, maka dinyatakan belum mewajibkan untuk mandi. Ya, dan ini juga masuk ketika sudah masuk semuanya, maka wajib mandi mau dia mengeluarkan mani ataukah tidak. Jadi kalau ada hubungan yang demikian ini, sekalipun tidak sampai keluar mani, maka mewajibkan baginya untuk mandi. Yang terpenting ketentuan tadi, kepala kemaluan laki-lakinya sudah masuk semuanya ke dalam kemaluan perempuan seseorang. Ya. Nah, ini kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Ya, dari batang kemaluan dengan syarat ini adalah mani yang keluar maninya sendiri
dan keluar untuk pertama kali, bukan mani yang telah pernah keluar, kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang kemaluan dia, yang kemudian keluar kembali setelah sudah dimasukkan. Ini berarti mani yang sudah pernah keluar. Ya, ini beda lagi. Jadi ini ketentuannya harus keluarnya mani di sini, ya, keluarnya mani ini adalah dari maninya sendiri, ya, dan juga apa yang sekiranya mani itu adalah mani yang baru pertama kali keluar, ya, baru pertama kali keluar. Nah, dari sini sebagaimana yang sudah pernah kita terangkan sebenarnya dalam permasalahan tentang wudhu kemarin, hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu, ya, bahwasanya keluar mani itu tidak semua keluar mani adalah mewajibkan mandi. Jadi keluar mani bisa mewajibkan kalau pertama yang keluar adalah maninya sendiri. Loh, apakah ada mani orang lain? Ada. Ya, dalam contoh misal kemarin apa? Ketika ada seorang suami mengumpuli kepada istrinya dia melakukan hubungan suami istri di saat istri tidak tersadarkan diri. Apakah dia masih dalam keadaan tidur lelap yang sehingga tidak merasakan sama sekali syahwat? Apalagi sampai ketika dalam keadaan dia pingsan. Sehingga di saat dikumpuli tidak sama sekali merasakan syahwat. Apalagi sampai puncak syahwatnya sampai orgasme. Sehingga apa? Tidak ada kemungkinan si istri itu juga mengeluarkan mani itu. Ya, untuk mengeluarkan mani tidak ada kemungkinan. Kenapa? Saat dikumpuli dia sama sekali tidak syahwat. Ya, maka bagaimana? Sedangkan si suami saat mengumpuli sampai terjadi orgasme dari hubungan suami istri tadi kan mewajibkan untuk mandi. Maka istri tadi wajib mandi. Suami juga wajib mandi. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah setelahnya ini. Di saat setelah mandi, misalkan kok dari kemaluan istri mengeluarkan cairan dan itu cairan adalah mani, maka si istri tidak wajib lagi untuk mandi. Kenapa? Karena keluar cairan maninya ini bukan maninya dia sendiri, dipastikan hanya maninya suami karena saat dia dikumpuli tidak sama sekali merasakan syahwat. Nah, itu ketika apa yang keluar bukan mani sendiri atau mani yang sudah pernah keluar dimasukkan lagi. Ini bukan pertama kali. Contohnya kalau ada seorang keluar mani kan wajib untuk mandi. Setelah dia mandi misalkan dimasukkan kembali mani yang sudah pernah keluar itu secara injeksi misalkan ke dalam lubang kemaluan daripada dia. Kemudian nggak taunya setelahnya itu keluar lagi mani yang sudah dimasukkan kembali tadi, maka mani yang keluar yang sekarang ini tidak mewajibkan mandi. Kenapa? Karena mani ini adalah mani yang pernah keluar kemudian dimasukkan kembali dan sekarang keluar lagi. Berarti bukan pertama kali keluar. Yang demikian tidak mewajibkan untuk mandi. Itu. Kemudian ya apa kita bisa mencari tahu bahwasanya cairan yang keluar itu adalah mani sehingga wajib kita untuk mandi. Nah, di sini tanda-tanda mani itu sehingga bisa mewajibkan mandi ada 3. Ini sebenarnya sudah kita singgung pembahasannya di masalah wudhu kemarin. Yang pertama, keluarnya dengan syahwat dan penuh kenikmatan. Ya, nah, ini keluarnya dengan syahwat, keluarnya dengan penuh nikmat. Ya, bahkan biasanya setelahnya itu diteruskan dengan keadaan lemas pada tubuh. Nah, itu menjadi lebih-lebih ini kaum laki-laki biasanya demikian. Ya, akan setelah ketika sudah keluar itu mani, maka akan menjadikan lemasnya pada tubuh. Itu secara umum ya. Tapi terkadang juga tidak. Tapi yang jelas keluarnya nikmat. Nah, ini kalau sudah ada orang saat mengeluarkan cairan itu dia merasakan kenikmatan, maka dipastikan cairan yang keluar itu adalah mani. Ya, atau yang kedua bisa juga sifatnya adalah keluarnya dengan tersendat-sendat. Ini jadi perlu tahu 3 ciri-ciri mani ini tidak harus terkumpul, cukup ada salah satu saja maka cairan yang keluar sudah dihukumi mani. Ya, maka cairan yang keluar sudah dihukumi mani. Ini yang kedua adalah kalau keluarnya tersendat-sendat. Bukan mengalir tapi tersendat-sendat. Nah, makanya kalau ketika ada cairan yang keluar dari kemaluan kita itu secara tersendat-sendat, maka sudah pasti itu adalah mani. Walaupun dia tidak merasa syahwat sekalipun. Tapi kalau keluar sudah dengan cara tersendat-sendat, memastikan yang keluar itu adalah mani. Ya, kemudian yang ketiga, secara baunya kalau masih basah seperti adonan tepung, dan jika itu adalah kering maka seperti bau amis putih telur. Ya, ini bisa jadi kan orang tidur tidak merasakan apapun,
Dia tidak merasakan keluar tersendatkah, syahwatkah, mimpi juga tidak. Tiba-tiba kemudian pas bangun didapati di sarungnya dia ada basah. Nah, ketika dicium baunya, ini masih basah kan? Nah, dicium seperti adonan tepung. Nah, memastikan itu adalah cairan mani. Berarti dia wajib untuk mandi. Atau kalau perlu sudah dapat waktu yang agak lama sehingga didapati loh kok ini ada cair kering ada di sarungnya dia. Ketika dicium seperti bau amisnya daripada putih telur, maka memastikan kalau yang keluar daripada dia telah mengeluarkan cairan mani dalam sarungnya itu, sehingga orang tersebut diwajibkan untuk mandi. Ya, nah ini secara bau. Karena itu, jika ditemukan salah satu saja tanda di atas, walaupun cuma satu saja, maka sudah memastikan cairan yang keluar adalah mani dan mewajibkan baginya untuk mandi. Ya, nah, adapun hukum untuk mani itu sendiri, mani ini hukumnya adalah suci dan tidak membatalkan wudhu kecuali saat keluarnya dibarengi dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Contohnya karena hubungan suami istri, kan memastikan bertemunya kulit laki dengan perempuan seperti itu. Dengan kulitnya dia suami dengan istri itu membatalkan wudhu. Kalau demikian ya sudah pasti keluar mani sekaligus batal wudhu. Ya, atau keluarnya dengan tidur terlentang, mimpi basah, tidur terlentang. Nah, tidurnya itu sendiri juga membatalkan wudhu. Tapi murni kalau hanya sekedar keluar mani dan tidak ada hal yang membatalkan wudhu yang sudah kita sebutkan sebelumnya, maka mani itu sebenarnya tidak membatalkan wudhu, tapi hanya mewajibkan mandi dan hukum mani itu sendiri adalah suci, sehingga nggak wajib untuk dibersihkan dan disucikan. Ya. Nih, beda halnya nanti dengan ada cairan yang berikutnya itu ada yang namanya madhi dan wadi. Apa itu madhi? Madhi ini cairan biasanya bentuknya itu adalah jernih dan licin. Ya, sifatnya itu adalah licin, agak lengket dan keluarnya baru di saat syahwat itu bergejolak, belum sampai pada puncak. Jadi tidak sampai dikatakan orgasme, sampai puncak syahwat tidak. Dia syahwat, kemudian tiba-tiba ada keluar daripada kemaluannya dia. Nah, ini dengan cairannya biasanya lengket dan licin, itu menunjukkan itu adalah madhi. Ya, itu adalah madhi. Yang keluar tidak sama sekali secara dengan penuh kenikmatan, ya, dengan syahwat. Ini ada lagi cairan yang berikutnya ketika adalah namanya wadi. Apa itu wadi? Ini biasanya putih kental keruh, ya, agak keruh. Keluarnya biasanya setelah kencing. Jadi kencing selesai kemudian tiba-tiba ada yang kerasa terus keluar putih keruh itu. Nah, itu wadi. Ya, atau biasanya seringnya adalah apa? Setelah melakukan membawa daripada beban yang berat, ya. Nah, itu keluar biasanya setelah angkat-angkat berat itu bisa yang keluar itu adalah wadi, ya. Nah, adapun untuk hukumnya daripada mani dan wadi, madhi dan wadi, keduanya ini najis dan membatalkan wudhu. Ya, kalau sudah keluar madhi atau wadi, maka batalah wudhunya serta keduanya adalah dihukumi najis sehingga wajib untuk disucikan. Nah, ada tambahan pembahasan di sini. Jika kita terkadang merasa ragu yang keluar ini mani atau madhi, maka sebenarnya boleh bagi kita untuk milih antara menganggapnya sebagai mani ataukah menganggapnya sebagai madhi. Jika kita menganggap itu sebagai mani, maka bagaimana? Berarti wajib bagi dia untuk mandi. Jika menganggapnya sebagai madhi, maka cuma membatalkan wudhu, hanya saja itu adalah najis dan tidak mewajibkan baginya untuk mandi. Ya, cuman wajib membasuh, mensucikannya. Nah, kalau mau lebih hati-hati, yang lebih utama adalah apa? Penggabungan keduanya. Apa? Menganggapnya sebagai mani sehingga wajib mandi sekaligus mensucikannya karena dihukumi dianggap najis sebagaimana madhi. Nah, itu lebih hati-hati. Ini yang paling ahwab, yang paling ihtiyat. Ya. Jadi kita sucikan sekaligus kita juga mandi karena khawatir itu adalah sebagai mani, ya. Kemudian sebab yang ketiga yang mewajibkan orang untuk mandi adalah mati. Ya, dan ini kematian pun sebenarnya Pak, kewajiban itu bukan kepada orangnya yang mati, tapi dengan mati mewajibkan untuk orang-orang yang hidup untuk memandikan kepada orang yang mati. Ya, ini bukan orang yang matinya untuk mandi sendiri enggak, tapi untuk orang-orang yang hidup dalam merawat kepada orang yang mati.
Nah, itu dengan ketentuannya nanti pastinya apa? Ketika mayitnya adalah muslim, bukan orang yang mati syahid di medan pertempuran melawan orang kafir, ya, dan bukan juga daripada sakit, ya, bayi yang sudah mati sebelum terlahir. Ya, ini dalam hukum tersendiri nanti, ya, untuk masalah daripada mandinya itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti untuk masalah sikit itu ada pembahasan tersendiri, ya. Kemudian ini yang sudah dapat 3, bisa laki-laki bisa perempuan, ada tambahan 3 lagi yang khusus untuk perempuan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu haid, ya, yang kedua yaitu nifas, dan yang ketiga yaitu melahirkan, ya. Dan ini haid atau nifas, ya, khususnya untuk haid, di mana seorang perempuan diwajibkan untuk mandi ketika darah sudah berhenti keluar. Dalam artian perempuan itu dikatakan sudah terputus dari darah haidnya dan berhenti adalah, maaf, ketika dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, maka didapati kapas itu sudah dalam keadaan bersih tanpa ada bercak darah atau kotor. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Kemaluan dia sudah terputus, tidak lagi mengeluarkan darah. Nah, ketika sudah terputus demikian, sedangkan darah yang keluar, walaupun apakah terus-menerus ataukah terputus, darah keluarnya, masa keluarnya darah itu kalau ditotal telah mencapai 24 jam, barulah orang tersebut diwajibkan untuk mandi. Ya, baru kelas si perempuan itu diwajibkan untuk mandi. Beda halnya kalau misal kedua apa? Ketika dicek di kemaluannya dikasih kapas masih ada bercak darah, maka berarti dia masih dihukumi haid, haram baginya untuk mandi seperti tadi, haram dan tidak sah. Ya, yang kedua didapati bersih, cuma ketika darah keluar itu karena terputus-putus, di total belum mencapai 24 jam. Sudah 4 hari keluar darah. Tapi 4 hari ini, hari pertama cuma 4 jam, hari kedua 4 jam, ketiga 4 jam, hari keempat 4 jam. Ini karena 4 hari, per harinya 4 jam, ya. Kalau di total cuma 16 jam. Sekarang sudah tidak keluar lagi misalkan. Maka bagaimana? Darah semuanya itu tidak dihukumi sebagai haid, tapi hanya dihukumi sebagai istihadhah. Dia nggak wajib untuk mandi. Cukup bagi dia mensucikan, kemudian wudhu, dan wajib bagi dia untuk sholat. Itu kenapa? Total darah belum mencapai 24 jam. Itu. Kalau sudah mencapai 24 jam, kemudian berhenti, barulah orang itu diwajibkan untuk mandi. Ini. Yang kelima yaitu nifas, ya. Nifas ini sama sebagaimana haid, di mana syarat untuk wajibnya nifas itu adalah apa? Ketika sudah terputus daripada darah nifas. Karena ketika masih ada darah nifas, seperti dalam contoh tadi dimasukkan kapas masih ada bercak darah, maka haram baginya untuk melaksanakan mandi dengan niat bersuci. Itu dihukumi haram dan tidak sah. Ya, jadi nunggu harus sampai terputus daripada darah nifasnya dan sudah bersih, barulah dia diwajibkan untuk mandi. Hanya saja untuk batas nifas ini minimalnya tidak ada sebagaimana haid, cukup hanya sebentar saja keluar, dan kalau sudah terputus bisa jadi sudah suci daripada nifas dan wajib bagi dia untuk mandi. Itu. Kemudian dan yang terakhir adalah sebab mewajibkan mandi adalah melahirkan. Nah, untuk walaupun melahirkan ini adalah melahirkan dalam bentuk segumpal darah, ini mudghah, ataukah juga segumpal daging atau alaqah, ya. Nah, cuma permasalahannya, ya, daripada melahirkan ini dinyatakan seorang itu wajib mandi karena sebab melahirkan. Perempuan itu wajib mandi karena sebab melahirkan selama setelah melahirkan tidak dilanjut dengan keluarnya darah nifas. Jadi setelah melahirkan itu nggak langsung keluar darah nifas. Lu apa bisa? Nah, orang itu memang nggak harus untuk keluar darah nifas setelah melahirkan. Karena bisa jadi tertunda untuk keluar darah nifasnya. Ketentuannya adalah apa? Selama antara proses setelah sempurna melahirkan sampai keluarnya darah itu tidak ada jeda mencapai 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar itu tetap dihukumi nifas. Tentu setelah melahirkan tidak langsung keluar darah. Setelah 10 hari baru keluar darah. Maka bagaimana? Berarti setelah 10 hari dan baru keluar darah itulah baru dia dihukumi nifas.
Jadi sebelumnya dia tidak dihukumi nifas, tapi dihukumi suci. Nah, disinilah berarti contoh orang tersebut diwajibkan untuk mandi, perempuan ini diwajibkan untuk mandi karena sebab melahirkan. Nah, karena seandainya ketika setelah melahirkan langsung keluar darah nifas, orang tersebut perempuan ini nggak boleh untuk mandi, tapi tunggu sampai masa nifasnya selesai. Ya, seperti daripada hal yang mewajibkan yang nomor 5 tadi, tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, terputus daripada darah, barulah dia diwajibkan untuk mandi. Dan niatnya bisa niat karena sebab melahirkan atau juga bisa karena sebab suci daripada nifas. Itu untuk niat mandinya terserah. Boleh digabung dua-duanya juga boleh niatnya karena sebab melahirkan dan nifas. Boleh juga hanya salah satunya hanya sebab melahirkan atau sebab nifas saja juga boleh. Itu dalam untuk niat mandinya dia. Nih. Kemudian sekarang rukun-rukunnya mandi itu ada 2, ya. Rukun-rukun mandi itu ada 2. Ini apa saja 2 itu? Yang pertama yaitu niat, ya. Nih dalam hal di sini niat yang dimaksud adalah apa? Niat bisa niat untuk menghilangkan hadas janabat, niat mengangkat hadas besar, niat mandi wajib. Ini kalau untuk niat mandi tidak cukup niat mandi saja. Beda dengan niat wudhu. Kalau niat wudhu cukup dengan nawaitul wudhu'ah, saya niat wudhu itu sudah sah. Walaupun tanpa ditempel kasih embel-embel wajib atau yang lainnya nggak harus. Ya, tapi kalau mandi nggak cukup saya niat mandi nggak cukup. Harus dikasih wajib embel-embel saya niat mandi wajib. Itu baru bisa digunakan untuk niat untuk mandi wajibnya dia. Tapi kalau cuma niat mandi maka nggak sah untuk menjadi mandi wajibnya dia. Harus ditambahi dengan kalimat mandi wajib. Ya, itu baru. Kemudian waktunya daripada niat adalah apa? Yaitu di awal mandi karena semua anggota badan adalah seperti anggota mandi. Jadi terserah ini dalam anggota apa saja yang awal dibasuh terserah karena semua anggota itu dalam tubuh kita semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah anggota yang harus dibasuh sehingga nggak ada ketentuan di sini ya harus mendahulukan yang mana. Cuma sunnah mendahulukan bagian atas tubuh kita yaitu kepala itu aja. Ya, itu sunnah, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban sebagaimana dalam wudhu harus mendahulukan basuhan wajah, baru tangan, baru ngusap kepala dan basuh kaki. Itu ada urutannya. Tapi kalau untuk mandi tidak. Kenapa? Seluruh tubuh kita itu satu anggota. Ya, sehingga bisa kita niatnya mandinya saat basuh kaki boleh. Nah, tinggal melanjutkan untuk basuh yang lainnya setelah niat untuk yang di kaki ini boleh. Atau saat di tangan kita sudah niat mandi, tinggal melanjutkan untuk basuh yang lainnya. Itu aja. Ya ini dalam niatnya ya. Kemudian rukun yang nomor 2 yaitu meratakan air ke seluruh anggota badan ya dengan sambil memperhatikan anggota-anggota yang dikhawatirkan air tidak sampai. Contohnya lipatan tubuh untuk yang di perut atau yang di ketiak ataukah di telinga. Kedua telinga itu yang nampak ini zahir juga harus dibasuh ya. Termasuk yang ada di mata di sini itu juga harus kena di antara dua paha itu juga bahkan termasuk yang terhimpit oleh kedua pantatnya dia itu juga adalah yang harus dibasuh ya ini di dalam rukun-rukunnya daripada mandi nanti kita terangkan secara mendetail untuk urutan yang sempurna daripada pelaksanaan mandi ya kemudian untuk sunnah-sunnahnya mandi ya ini ada banyak di antaranya adalah Pak membaca basmalah ya. Nih membaca basmalah itu sunnah sebagaimana dalam wudhu kita. Kemudian bersiwak ini juga sunnah sebagaimana sunnah dalam wudhu. Bisa nanti coba dilakukannya itu adalah di saat kita melakukan wudhu sebelum mandi. Itu juga bisa. Kemudian kalau mandi sunnahnya berdiri. Beda dengan wudhu. Wudhu itu sunnahnya kita duduk. Tapi kalau mandi disunahkan untuk berdiri. Kemudian sunnahnya lagi menghadap kiblat. Ya, sunnahnya lagi membasuh kedua telapak tangan. Nih ya, kedua telapak tangan dibasuh lebih dahulu. Kemudian madmadah dan istinsyak berkumur. Madmadah masukkan air ke mulut. Ya, kemudian istinsyak masukkan air ke dalam hidung. Kemudian juga diupayakan kencing sebelum mandi. Ya, jika memang cuma di sini jika sebabnya adalah karena keluar mani. Kenapa? Untuk membebaskan
dan menuntaskan yang mungkin ada sisa mani di saluran daripada kemaluannya dia. Sehingga khawatirnya Pak, ketika mandi, setelah selesai mandi, keluar lagi kencing, mewajibkan lagi untuk mandi supaya nggak terjadi demikian. Maka dituntaskan dengan dibuat kencing terlebih dahulu, sehingga kalaupun ada ya sisa mani yang ada di batang kemaluannya dia Kak, ya itu bisa tuntas bersih, baru kemudian dia melaksanakan mandi. Ya, kemudian menghilangkan terlebih dahulu kotoran-kotoran sebelum dia mandi di tubuh dia, mungkin ada kotoran, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, lebih-lebih itu adalah di kemaluannya kita. Ya, misalkan setelah kalau memang sebabnya adalah karena melakukan hubungan suami istri, maka bagaimana? Bersihkan terlebih dahulu yang ada di kemaluannya dia, ya, daripada sisa-sisa mani atau kamadi dan yang sebagainya di situ. Kemudian melakukan wudhu, ya, baik ini sebelum mandi, sesudah mandi, atau di saat tengah mandi. Kalau memang dia lupa untuk wudhu, maka setelah mandi pun kita berwudhu. Tapi yang afdol, yang didapatkan kesunahannya juga adalah apa? Wudhunya itu adalah wudhu sebelum dia mandi. Itu yang paling utama nanti. Ya, untuk wudhu yang ditujukan untuk mandi besar adalah apa? Dilakukannya itu wudhu sebelum dia mandi. Ya, itu. Ini diantara sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian ada lagi kesunahannya adalah apa? Yaitu memperhatikan tempat lipatan. Kayak tadi yang dikhawatirkan air tidak sampai, ya contohnya lipatan misalkan mungkin di leher ada banyak lipatan, ketiak, bagian perut, kemudian di area pangkal paha, ya di area kemaluan, ataukah di area pantat, ataukah dan yang sebagainya, termasuk bagian tumit yang di situ mungkin kadang-kadangnya banyak lipatan. Ya itu harus diperhatikan karena semuanya harus terkena basuhan air secara merata. Kemudian juga mensela-selai rambut. Nih dalam pembasuhan kita mensela-selai rambut. Ini yang sebenarnya menjadi kesunahan, ya. Nah sebenarnya apakah harus dengan cara keramas? Sebenarnya tidak. Tapi ya bisa jadi. Kadang-kadangnya Pak, orang kalau nggak pakai keramas karena saking kotornya, kalau seandainya keramas itu justru menjadi penentu air bisa masuk baik ke kulit ataukah ke rambut dia, maka bisa jadi keramas itu jadi wajib, gitu. Tapi kalau enggak, sebenarnya secara asal hukum keramas bagi orang yang mandi menggunakan sampo adalah tidak wajib. Ya, yang terpenting meratanya basuhan itu ke seluruh kulit dan rambutnya kita, ya ke seluruh kulit dan rambutnya kita, karena tubuh kita semuanya ini adalah wajib dibasuh, baik kulit, rambut itu semuanya harus kena basuhan, dan tanpa membedakan baik itu adalah tebal atau tipis itu juga wajib untuk terkena basuhannya, ya. Nih kemudian dengan menggosok, jadi nggak cukup walaupun sebenarnya disiram aja sudah merata, tapi sunnahnya digosok, ya sebagaimana dalam wudhu kemarin, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Karena itu bakso ini dari kepala, setelah itu bagian kanan dulu tubuh kita dahulukan separuh tubuh kita baik depan atau belakang, kemudian baru ganti separuh tubuh kiri kita baik yang depan ataupun yang belakang. Itu sunahnya demikian, ya secara urutannya. Kemudian mengerjakan masing-masing itu sebanyak 3 kali, ya sunahnya untuk taslih dikerjakan dari kesunahan semuanya tadi secara 3 kali, dan juga terus-menerus berkesinambungan walaupun sebenarnya nggak menjadi kewajiban, ya. Ini misalkan apa, terkadang ketika hidup misalkan di rumah mertua kadang-kadang malu kalau malam-malam tiba-tiba mandi misalkan, ya apalagi manten baru. Nah ini bisa misalkan apa, tubuhnya dia aja yang dibasuh, ya nanti misalkan pas subuh basuh kepala ini, atau malam itu basuh kepala, kemudian paginya baru basuh badannya, boleh. Pas subuh basuh badannya misalkan, jadi dipisah pun seperti itu boleh, ya. Nah ini bisa kalau perlu kepala aja misalkan, kemudian ganti basuh tangan, tinggal lagi, kemudian lagi jam berapa basuh tangan kiri gantinya, atau yang lain boleh sebenarnya terpisah, tapi sunnahnya secara berkesinambungan terus menerus, ya itu menjadi kesunahan dan afdolnya. Kemudian menutup aurat baik jalan depan atau jalan belakang, ya. Ini sebenarnya sunnah, lo kan kita mandi. Nah ini cuma kesunahan, walaupun kalaupun tidak, karena ini karena hajat, kita sebenarnya nggak makruh untuk membuka dan telanjang, ya. Jadi
permasalahannya kan gini, ini termasuk bagian kita adab sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita tanyakan apa ada yang bisa menutup pandangan Allah? Sebenarnya tidak. Dimanapun kita berada, walaupun kita tertutup dengan pakaian, sebenarnya nggak akan bisa menutup pandangan Allah kepada kita. Karena pandangan Allah beda dengan pandangannya makhluk. Ya, yang tanpa akan ada yang bisa menutupi daripada pandangan Allah sama sekali. Karena itu kita menggunakan pakaian dan tidak pakaian sebenarnya nggak akan berbeda bagi Allah untuk apa? Dalam melihat kepada diri kita. Tapi apa ini maksudnya? Perlunya apa? Adab sama Allah. Kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu walaupun di dalam kamar mandi dan sendiri, tetap afdolnya kita mandinya menggunakan penutup aurat, menggunakan sarung. Jadi mandi sambil basah sarung gitu. Nah, itu yang paling afdol ya. Kemudian air yang digunakan tidak kurang daripada 1 sok atau 4 mud, 4 kali ini. Karena Nabi untuk mandi itu menggunakan 4 mud atau juga 1 sok namanya. Dan juga apa, mandi di tempat yang sekiranya tidak terkena cipratan air. Kalau bisa nanti mandi itu airnya itu tidak nyiprat kembali kepada kita tapi langsung bisa mengalir. Ya, termasuk seperti di kamar mandi pun juga di mana air langsung bisa mengalir dan keluar ya, bukan malah kembali nyiprat kepada tubuh kita. Ya, ini supaya nggak ada nanti kembali najis atau ke yang lainnya. Dan juga berdoa setelah mandi seperti halnya doa setelah wudhu ya. Nah, ini diantara sunah-sunahnya ya. Sekarang bagaimana sih tata cara secara sempurnanya? Ini kalau perlu untuk kita baik laki atau perempuan, tata cara mandi dengan sempurna yang pertama adalah apa? Bersihkan terlebih dahulu kotoran ya, seperti halnya sisa mani dan kemudian dia kencing dan lain sebagainya. Jadi laksanakan kencing, kemudian setelah kencing untuk menuntaskan kalau ada sisa mani di saluran kemaluan bisa keluar tuntas, kemudian bersihkan daripada apa kotoran yang ada di kemaluannya dia. Ini lebih-lebih kalau dia misalkan mandinya itu wajibnya karena sebab hubungan suami istri. Ya, mungkin ada sisa mani kah, mati yang campur di situ, maka bersihkan dulu. Nah, kemudian ya dia menghadap kepada kiblat ya, kemudian membaca basmalah, dia bersiwak, membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsak, masukkan air ke hidung. Ini semuanya dilakukan masing-masing 3 kali dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya mandi ya, dengan mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya mandi. Ini sudah. Ketika sudah kita menghadap kiblat, mulai ya kita basuh dua telapak tangan, Bismillahirrahmanirrahim, berkumur, istinsak ya. Kemudian kita kerjakan hal-hal yang tadi ini, niatnya semuanya mengerjakan sunnah-sunnahnya mandi. Belum niat mandi dulu, tapi hanya mengerjakan sunnah-sunnahnya mandi. Kemudian kita duduk kembali, kita duduk untuk membasuh kedua kemaluan kita. Ini dua kemaluan dan sekitarnya daripada dua kemaluan kita, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Dengan tujuan, dengan niat mengangkat hadas besar di area itu saja. Mengangkat hadas besar di area itu saja, di area dua kemaluan itu saja. Perlunya apa sih di sini? Ya, nah, perlunya nanti supaya di saat kita mandi kita nggak perlu gosok di area itu. Kita nggak perlu gosok di area kemaluan. Ya, nah, karena nantinya kalau kita seandainya gosok di area kemaluan dan menyentuh pakai telapak tangan kita yang ini bisa membatalkan lagi wudhu kita, sehingga nanti setelah mandi kita harus wudhu lagi. Itu jadi masalahnya. Makanya apa? Supaya nggak terjadi demikian, kita awali. Jadi kita basuh kedua kemaluan kita dan sekitarnya, baik kemaluan belakang atau kemaluan depan atau kemaluan belakang ya, dan sekitarnya itu dengan niat mengangkat hadas besar di area itu saja. Kalaupun tangan kita waktu itu meratakan, tangan kita nggak ikut keangkat hadasnya. Ya, jadi kita sambil basuh, maaf ya, sambil basuh tangan kita sambil meratakan, kita niatnya cuma untuk mengangkat hadas besar di area dua kemaluan dan sekitarnya. Nah, tangan walaupun kebasuh nggak ikut terangkat, sehingga tetap ini berhadas besar tangan kita. Tapi kemaluan kita sudah hilang terangkat hadas besarnya di area kemaluan dan sekitarnya. Nih, jadi nantinya ketika kita mandi,
kita nggak perlu gosok lagi di area itu karena sudah terbasuh. Nah, nantinya setelah ini adalah apa? Berwudu. Ini berwudu seperti biasa. Ya, berwudu seperti biasa. Seperti kalau kita mau wudu untuk sholat. Hanya saja kalau di situ Imam Ghazali kalau di dalam Bidayatnya itu ya dia merintahkan untuk membasuhnya itu satu kali saja. Kalau wudunya kita wudu kalau mau mandi. Ya, cukup satu kali, tidak perlu untuk sampai tiga kali itu. Nah, untuk kemudian barulah kita mengawali, kita ngadap kiblat lagi kan, mengawali untuk mengguyur bagian kepala kita, tapi ini niat kembali karena tadi kan niatnya cuma basuh di dua kemaluan. Nah, sekarang niat lagi wudhu secara umum. Ya, niat untuk nawaitu ghusl janabah misalkan, ya nawaitu fardhu thahara, saya niat mandi janabat, nah niat mandi daripada hadas haid atau hadas nifas, ya atau kan niat untuk bersuci yang wajib itu di antara niat-niatnya kita basuh dari area kepala kita, ya untuk kemudian kita gosok dan kita ratakan ke seluruhnya. Setelah sudah kepala, wajah sudah selesai rata, kita kemudian membasuh di area sebelah kanan tubuh kita. Tangan kanan, tubuh kita yang bagian depan dan belakang, ya ini separuh, itu kita basuh sampai bagian kaki, kemudian ganti beralih kepada bagian kiri kita. Ya, mulai bagian tangan kiri kita, tubuh kiri kita yang baik depan atau belakang, itu kita basuh semuanya sampai kaki. Ya, nah ini apa dengan menyiramkan ke seluruh bagian tubuh kita baik depan atau belakang ya. Ini dan meratakan lebih-lebih di area lipatan tubuh tadi kita perhatikan. Kemudian juga rambut-rambutnya juga harus kena basuhan. Nah, tapi perlu diingat tadi ya, ingat nggak perlu lagi bagi kita untuk membasuh di area kemaluan karena sudah terbasuh sebelumnya. Nah, disinilah enaknya sehingga kita nggak lagi perlu untuk wudhu setelahnya karena apa kita tidak batal wudhu. Ya, bedanya kalau orang nggak membasuh dulu di area kemaluan, sehingga nanti pas mandi dia harus meratakan basuhan itu di area kemaluan. Nah, bakal akan memegang kemaluan dengan telapaknya dia. Nah, ini termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Sehingga nantinya kalau seperti ini, setelah dia mandi wajib untuk wudhu untuk mengangkat hadas kecilnya dia. Itu kalau misalnya seperti cara yang tadi, setelah mandi kita bisa langsung sholat, nggak perlu lagi untuk wudhu. Wudhunya didahulukan, itu yang sunnah, itu yang paling afdol ya. Nah, kemudian di sini ada catatan, hadas besar dan kecil itu sebenarnya bisa hilang sekaligus dengan mengerjakan mandi besar saja. Dengan kita mandi besar niat mengangkat hadas besar, sebenarnya hadas kecilnya ikut terangkat. Makanya sunnahnya wudhu itu lebih afdalnya adalah apa? Sebelumnya. Karena seandainya wudhu mau setelahnya, sebenarnya hadas kecilnya juga sudah terangkat. Sehingga nggak perlu lagi sebenarnya dalam pendapat muktamad untuk kita wudhu lagi setelah mandi. Karena apa? Hadas kecil kita juga ikut terangkat. Kecuali tadi, kalau apa saat mandi kita masih gosok area kemaluan, megang kemaluan dengan telapak. Berarti batal wudhu kita. Yang awalnya terangkat, akhirnya batal lagi gara-gara sebab menyentuh kemaluan. Nah, di sini mewajibkan bagi dia setelah mandi untuk wudhu kembali. Itu ya. Nih, yang terpenting kan tadi adalah apa? Kita nggak perlu untuk wudhu lagi setelah mandi, asalkan saat mandi kita nggak perlu tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, termasuk dengan menyentuh kemaluan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dalam tata cara untuk mandi yang secara sempurna. Ya. Kemudian ada mandi-mandi yang disunahkan. Ya, sunanul daripada al-ghusalul masnunah, mandi-mandi yang disunahkan itu ada banyak. Di antaranya adalah mandi untuk sholat Jum'ah. Nah, mandi untuk sholat Jum'ah ini siapa yang disunahkan untuk mandi untuk sholat Jum'ah? Hanya bagi orang yang akan menghadiri sholat Jum'ah. Ini hanya bagi orang yang mau menghadiri sholat Jum'ah. Sehingga bagi siapa yang tidak menghadiri untuk sholat Jum'ah maka nggak disunahkan baginya untuk mandi Jum'ah. Nah, adapun terkait waktunya mulai kapan, sunahan mandi Jumat itu diawali waktunya adalah dengan terbitnya fajar yaitu masuknya waktu subuh ya sampai sekiranya dia tidak bisa lagi memungkinkan untuk menghadiri sholat Jum'ah. Nah, disitulah baru habis waktunya dia untuk melaksanakan mandi Jum'ah ya. Ini cuman sebagian ulama ini termasuk pendapat Ibnu Hajar bahkan di situ mengatakan apa? Kalau dia tidak ada kesempatan untuk mandi sehingga
karena harus mendesak waktunya mepet untuk sholat Jumat, maka tetap disunahkan baginya menggodoi. Jadi setelah sholat Jumat pulang kita bisa untuk mandi godok untuk mandi Jumatnya kita. Itu menurut pendapat sebagian ulama demikian, ya tetap disunahkan ya, dan itu bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala daripada mandi Jumatnya kita ya. Itu banyak fadilahnya termasuk ya, bagi orang yang melaksanakan mandi Jumat. Kemudian ada lagi yang kedua, mandi untuk kedua hari raya. Nah, kalau mandi hari raya disunahkannya adalah mandi itu untuk harinya. Karena untuk menampakkan kesenangan dan kebahagiaan di hari raya. Supaya tidak kelihatan wajahnya kusut, kusam, kotor. Nah ini supaya nampak bersih, ceria. Nah, untuk menampakkan kebahagiaan. Sehingga apa? Siapapun dia sunnah untuk mandi di hari raya. Sekalipun perempuan, bahkan perempuan yang tengah haid sekalipun. Itu tetap disunahkan untuk mandi hari raya. Karena bukan untuk sholatnya, tapi untuk harinya. Menampakkan keceriaan dan kebahagiaan di hari raya. Itu. Makanya sekalipun dia bukan orang yang mau untuk menghadiri sholat id, bahkan termasuk wanita yang haid, ataukah anak kecil yang belum tamyiz pun tetap disunahkan untuk mandi di situ. Nah, terkait waktunya mulai kapan? Diawali mulai pertengahan malam. Ya, pertengahan malam, dan ini sampai terbenamnya matahari di hari raya. Jadi ini kenapa kok sampai tengah malam? Karena kita tahu kan pelaksanaan sholat itu kan pagi, bukan seperti sholat zuhur. Dan ini supaya memberikan kesempatan, biasanya orang-orang pelosok, itu orang-orang biasanya pegunungan, kalau daerah Arab itu sholatnya nanti di area bawah, nanti di masjid di bawah, seperti area seperti perkotaan kayak gitu, perkampungan yang di bawah. Sehingga perjalanannya memakan waktu yang agak lama. Kalau setelah subuh nggak akan bisa nututi mendapatkan untuk sholat idnya. Makanya sunahnya dari tengah malam. Ya, dan itu pun kalaupun sudah sholat tetap disunahkan untuk mandi sampai sebelum terbenamnya matahari di hari raya, tetap disunahkan untuk mandi dan mendapatkan kesunahan mandi hari raya ya. Kemudian mandinya bagi orang yang telah memandikan mayit, walaupun mayitnya yang dimandikan itu orang kafir. Orang kalau memandikan mayit itu disunahkan bagi yang telah memandikan itu untuk mandi ya. Nih, kalau perlu yang memandikan itu adalah Pak, perempuan yang tengah haid dan nifas. Itu kan apa boleh perempuan yang haid dan nifas memandikan mayit? Boleh ya, dan sah, tetap sah, nggak ada masalah. Setelah memandikan disunahkan untuk mandi. Ya, ini waktunya kapan? Ketika selesai memandikan mayit dan keluar dengan berpaling daripada mau keinginan untuk mandi. Ketika apa? Kapan habisnya? Ketika sudah dalam hati tidak lagi menginginkan untuk mandi sunnah setelah mandikan mayit, maka kesunahan itu gugur, hilang. Tapi selama masih ada keinginan, walaupun agak nanti, boleh tetap disunahkan. Ya, dan ini kalau untuk secara hikmah, kenapa kok disunahkan? Dikatakan itu satu yang tidak berruh, ini bisa ibaratnya menyedot daripada stamina seseorang. Makanya orang kalau mandikan jenazah itu, mandikan mayat itu akan terkuras staminanya sehingga menjadikan dia itu seperti lemes. Ya, dan disinilah perlunya untuk mengembalikan stamina dia itu dengan mandi, menyegarkan tubuhnya dia. Nah, makanya disunahkan secara syariat untuk orang itu mandi setelah dia memandikan seorang yang meninggal dunia. Ya, kemudian berikutnya adalah mandi untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan. Ya, itu juga disunahkan untuk mandi. Ya, jika sholat sendiri, waktunya ketika menginginkan sholat. Jadi kalau mau sholat istisqa sendiri, ya pas dia sudah keinginan untuk sholat, mandi dulu. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat minta hujan atau istisqa. Namun jika dia berjamaah, waktunya sebenarnya apa? Ketika orang-orang sudah mulai berkumpul, sudah mulai untuk ingin berkumpul. Contoh misalkan ini nanti berkumpul jam 7 pagi untuk di lapangan. Nah, saat itu sudah mendekati untuk itu, baru sunnah bagi dia untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Ya, ketika orang-orang sudah mulai berkumpul dan keluar untuk melaksanakan daripada sholat istisqa atau sholat minta hujan. Dan yang kelima, daripada mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi untuk sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, dan ini waktunya kapan? Ketika sudah mulai terjadi gerhana. Jadi mulai untuk menjadi gelap, berubah jadi gelap, dan keluarnya ketika sholat telah dikerjakan. Nah, ini
gerhana belum habis tapi dia sudah sholat, sudah tidak disunahkan lagi untuk mandi. Ya, sudah tidak disunahkan lagi untuk mandi. Jadi mandinya mulai dari awal gerhana sampai ketika sholat sudah dikerjakan, maka habislah kesunahan untuk mandi karena gerhana. Ya. Kemudian yang keenam, mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Ini sunnah, ya, bukan kemudian jangan dituntut. Ini kadang hati-hati. Sunnah bagi seorang orang yang dia diminta untuk menuntun dia melafadzkan dua kalimat syahadat. Ya, ini terkadang sama kamu mandi dulu baru nanti melafadzkan dua kalimat syahadat. Hati-hati. Ya, bahkan menurut sebagian ulama ini masuk pendapat banyak ulama yang mengatakan orang yang menunda orang kafir untuk melafadzkan dua kalimat syahadat itu bisa menyebabkan orang itu jadi murtad. Kenapa? Ridho orang itu masih dalam keadaan kafir walaupun dalam waktu untuk itu. Mereka kata apa? Jangan. Kamu mandi dulu, baru nanti melafadzkan lagi dua kalimat syahadat. Loh, yang demikian ini, kata banyak daripada ulama, itu sampai dikatakan orang ini murtad. Ma'udzubillah. Kenapa? Berarti dia ridho, orang ini masih kufur. Harusnya Pak, talqin dulu, setelahnya baru untuk mandi. Sunahnya untuk mandi ini pun setelah dia sudah melafadzkan dua kalimat syahadat. Bukan ketika mau melafadzkan dua kalimat syahadat disuruh mandi. Hati-hati. Ini kadang-kadangnya banyak orang keliru di sini. Ya, ini cuman permasalahannya jadi sunnah itu ketika dia masih kafirnya belum pernah mengalami yang namanya janabah karena dia baru pertama kali dia balik dan itu pun balik karena umur misalkan. Tapi kalau seandainya sebelumnya sudah pernah janabah karena dia beristri, sudah pastinya pernah berhubungan sama istri, maka sekarang diwajibkan untuk mandi. Tapi walaupun wajib tadi jangan sampai menunda untuk melafadzkan dua kalimat syahadat ya dengan hanya tujuan untuk diperintahkan mandi terlebih dahulu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Haram jelas. Tapi apakah menyebabkan orang yang memerintahkan untuk mandi terlebih dahulu itu murtad atau apa? Atau tidak? Nah, itu ada khilaf. Banyak ulama mengatakan bisa menyebabkan murtad. Ya, itu hati-hati ya. Kemudian mandinya orang gila atau pingsan ketika telah sadar ya. Ada orang gila kemudian dia sembuh dari gilanya, pingsan, kemudian dia tersadar dari pingsannya, itu sudah mandi. Ya, ini kan apa? Ada karena riwayat mamin jununin illa wa anzala ya. Karena apa? Sedikit sekali orang yang biasanya terkena gila kemudian sadar kecuali apa? Dia mengalami inzal atau keluar mani. Makanya apa? Disunahkan untuk sebagai hati-hati untuk dia mandi ya setelah tersadar dari gila atau daripada pingsannya dia. Ya, termasuk juga mandi yang disunahkan adalah mandi setelah dia melakukan bekam, cantuk. Ya, bekam. Nah, ini disunahkan. Kenapa? Ya, kembali untuk mengembalikan stamina dia karena dengan keluarnya darah di bekam itu menurunkan stamina, menjadikan lemes di tubuh, makanya sunahnya untuk mandi mengembalikan stamina, ya. Kemudian di antara sunahnya lagi mandi untuk mau masuk masjid. Mau apa? Kalau perlu setiap mau sholat jamaah untuk mau ke masjid, sunnah untuk mandi. Karena tujuannya untuk mau masuk masjid, kumpul sama orang yang di masjid. Yang ke-10, mandi setiap di malam-malam daripada malam Ramadan itu sunnah. Ya, anjurannya setiap malamnya kita mandi. Memberikan semangat bagi kita untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Waktunya mulai kapan? Sampai mulai daripada matahari terbenam yaitu waktu maghrib, ya. Itu selama semalam itu sebelum subuh disunahkan bagi dia untuk mandi. Ya, ini tujuannya untuk semakin menjadikan dia giat dalam ibadah untuk semalam suntuk tersebut. Dan ada lagi mandi yang sunnah adalah mandi-mandi untuk haji dan umroh. Ini ada beberapa mandi untuk saat haji dan umroh. Contohnya mandi ihram. Orang sebelum niat ihram sunnah mandi dulu. Mandi bersih semuanya, bahkan potong kuku, potong rambut. Setelah itu menggunakan pakaian ihram. Setelah itu sholat ihram. Kemudian baru melafadzkan niat ihram. Itu. Mau masuk Makkah, sunnah mandi dulu. Sebelum masuk perbatasan Makkah, dia berhenti untuk mandi, baru setelah itu masuk Makkah. Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, sunnah mandi. Sebelum tawaf, sunnah mandi. Sebelum melempar jumroh, sunnah untuk mandi. Ya, hanya saja tidak disunahkan untuk yang menginap di Musdalifah karena sudah dekat dengan mandi saat di Arafah.
Ya, ini cuman kalau memungkinkan ya. Kalau melihat terlalu padatnya antriannya di kamar mandi ya jangan sudah. Ya, jangan untuk demikian. Ya. Kemudian ada lagi mandi untuk memasuki daripada kota Madinahnya Nabi Muhammad SAW itu disunahkan ya. Jadi sebelum masuki untuk kota Haram Madinah kita berhenti terlebih dahulu mandi baru memasuki kepada kota Madinah Nabi SAW ya. Dan yang terakhir mandi untuk menghadiri majelis-majelis kaum muslimin, hadir maulidan, mandi dulu. Jangan kemudian tanpa mandi, kemudian kita langsung hadir. Akhirnya apa? Orang yang di dekat kita pun nggak kuat sama bau tubuh kita. Akhirnya khawatirnya bau keringat dan sebagainya. Itu supaya orang semakin menikmati ya, nggak terganggu dengan diri kita. Ya, itu makanya di antara syariat kita mau menganjurkan dan mensunahkan kepada kita untuk melaksanakan mandi. Ya, ini kajian untuk malam hari ini ya. Makanya kita buka sekarang untuk kalau memang ada pertanyaan bisa untuk ditanyakan sekarang. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. antara di antara sunnah mandi tadi dalam keadaan berdiri Ustaz ya. Ya, Duduk. Kalau jongkok itu sama nggak Ustaz? Sama duduk. untuk ini maksudnya apa? Dalam wudhu ataukah mandi? Dalam wudhu Ustaz. Dalam Kalau wudhu. wudhu itu sunahnya sebenarnya adalah duduk. Karena kalau jongkok itu kita juga masih terganggu dalam menyempurnakan basuhan kaki kita. Ya, jadi supaya kita membasuh kaki itu secara sempurna. Makanya kan kadang-kadangnya kalau kita berdiri atau jongkok, nah ngangkat kaki kita untuk basuh itu kan agak kesulitan. Makanya sunahnya adalah dengan cara duduk itu. Syukran Ustaz. Ya, saya. Sama ini Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, Eh, ketika habis berhubungan suami istri itu kan disunahkan wudhu Ustaz. Itu niatnya bagaimana Ustaz? Apakah niat sama seperti niat wudhu apa ada niat yang lain Ustaz? mm-mm. Ketika orang itu telah melaksanakan hubungan suami istri, ini kan ada kesunahan sebenarnya untuk kita pertama membersihkan kemaluan kita dari bekas-bekas hubungan suami istri, kemudian untuk wudhu. Kemudian setelah itu wudhu. Ini tujuannya wudhu ya seperti wudhu biasa karena kita juga batal wudhu kan saat itu. Maka kita niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Itu juga ditujukan adalah Pak, untuk mengurangi atau meringankan daripada hadas kita. Di mana kita yang aslinya punya dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil, supaya hanya tertinggal hadas besar saja dan tidak memiliki hadas kecil. Nah, di sini juga menjadi kesunahan ketika kita ingin melakukan aktivitas lainnya dan kita belum sempat untuk mandi ya seperti mau makan, minum, tidur atau bahkan mau mengulangi kembali hubungan suami istri. Nah, itu dilakukan hal demikian tadi. Bersihkan dulu kemaluannya, kemudian melakukan itu. Ya, kalau tanpa melakukan ini, kemudian melakukan hal-hal yang tadi, makan, minum, dan lainnya, maka hukumnya adalah dimakruhkan. Ya, ya. Yang paling afdol ya langsung mandi. Itu jelas yang paling afdol ya, supaya kita nggak punya hadas sama sekali. Paham Ustaz, syukran Ustaz. Hmm. Kemudian yang lainnya kalau ada, bersilakan. Ini tidak ada kira-kira ya. Ya, sudah cukup. Oh iya, ini
Kalau untuk pertemuan yang aslinya hari Jumat ini ya, Jumat lagi ini kan juga kita bertepatan malam 17 Agustus ya. Mungkin itu bisa kita tunda, cuma nanti menunggu untuk waktunya ya. Yang jelas bukan Jumat malam Sabtu besok, tapi bisa kita tunda. Apakah kita tunda Jumat lagi sudah? Jadi kita untuk liburkan untuk yang Jumat besok karena kita tahu ya biasanya setiap kampung punya acara sendiri-sendiri. Nah, yang mudah-mudahan insya Allah bisa lebih banyak yang akan ikut serta di sini ya. Al-Fatihah.